Bapak berak, tapi rohmu tidak berak, melainkan pantatmu yang berak. Tetapi pantatmu nggak berak kalau nggak ada roh kau. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Islam. Silakan, mau bertanya apa, Pak? Saya mau tanya mengenai ketuhanan Kristen. Yes, silakan Pak. Saya ingin tanyakan adalah saat Yesus disalib di Matius 27:46, Markus 15:34. Yesus memanggil-manggil Allah, Eli Eli lama sabachthani, begitu ya? Pertanyaan saya adalah, jika Yesus itu adalah Allah, maka Allah siapakah yang dia panggil? Bapaknya. Bukannya dia adalah Allah? Iya, dia Allah karena dia firman. Bagaimana menjelaskannya itu? Ya, firman. Dia Allah memanggil Allah. Berarti ada dua Allah. Enggak, satu Allah. Terus yang dipanggil siapa? Yang dipanggil Bapa. Yang memanggil? Firman, anak. Kan Allah juga. Ini ada tulisannya Yesusku adalah Allah. Berarti Allah, Yesus adalah Allah, memanggil Allah. Berarti ada dua Allah. Iya. Betul? Bukan satu Allah. Bapa memanggil anaknya. Hah? Bapa memanggil anak memanggil bapaknya. Ada Allah anak, ada Allah Bapa. Nggak ada. Nggak ada anak Allah. Memanggil bapaknya. Hah? Coba dijelaskan. Coba jelaskan. Anak memanggil bapaknya. Anak memanggil Bapa. Anak memanggil Bapa. Berarti ada dua sosok. Ya, ada dua realita yang berbeda. Dua sosok. Dua realita Sementara yang berbeda. Yesus juga adalah Allah. Dua Berarti realita Allah memanggil yang berbeda. Allah. Iya, firman memanggil bapaknya, iya. Bingung? Maksudnya bisa jelaskan lagi? Dengan logika yang lebih sehat begitu? Iya. Sehat. Sehat itu Pak, sehat. Maksudnya kan Allah memanggil Allah. Ada dua betul. Allah. Sementara Allah yang kuasa itu hanya satu. Tolong dijelaskan dengan akal sehat ya. Iya. Firman atau anak memanggil bapaknya. Udah itu. Berarti Yesus tidak maha kuasa karena yang dia panggil itu adalah yang maha kuasa. Yang bilang dia nggak maha kuasa di mana? Karena dia masih memanggil. Kalau kamu manggil saya berarti kamu udah nggak kuasa gitu. Iya. Ini dalam Baru tahu manggil itu artinya tidak maha kuasa. Ini Loh, Anda ini dong dalam belum hal jelaskan Allah, dengan akal sehat. Masa memanggil artinya nggak maha ketika kuasa? Allah memanggil Allah, berarti ada dua Allah. Ketika Allah memanggil Allah, berarti ada dua Allah. Berarti Satu Tuhannya Allah. orang Kristen ada dua Allah. Satu Allah. Nah, ini kok yang dipanggil dengan memanggil satu. Gimana maksudnya itu? Ya satu Bisa coba Allah. jelaskan yang lebih logis lah begitu ya. Suaramu sama nggak sama badanmu? Beda. Beda. Kamu Ya, satu, beda. dua. Saya tetap satu. Oh, yang punya suara. itu jawaban saya tadi. Tetap satu. Itu kejawab. Kalau saya berbicara, suara saya ke situ, saya tidak ke situ. Iya, saya nggak nanya itu. Suaramu sama nggak sama badanmu? Jelas beda lah. Oke, beda. Berarti ada suara, ada badan. Nggak sama kan? Beda. Kamu dua atau satu? Suara satu, tapi Kamu itu dua milik atau saya. satu? Dijawab dong. Kamu dua atau satu? Satu. Ya udah sama Satu. jawaban. Sudah. Jawaban saya sama. Loh, ini beda. Yang Ini kan perlu sosok. kamu Ini pahami adalah suara kamu satu dengan tubuhmu. Firman atau anak satu di dalam Bapa, dalam satu hakikat Allah. Suaramu dengan badanmu satu dalam satu hakikat manusia. Itu.
jawabnya itu Oh, simpel-simpel biar iya. kamu mikir. Paham? Karena satu sosok memanggil sosok yang lain. Nah, jelaskan. Coba, kamu pernah nggak? Kalau ketika kamu ditanya nih sama si Ladusing, berapa 4 kali 8? Pikiranmu sendiri nanya sama badanmu. 4 kali 8. Kamu aja pernah nanya dirimu sendiri loh. Ya toh? Iya. Kamu nggak pernah nyadar ini nih? Pasti Bapak pernah bertanya pada diri sendiri, sudah gantengkah saya, ya kan? Iya, 4 kali Sudah 8. tampankah Tidak, saya? masalahnya ini kan ada dua sosok. Sosok yang digantung di salib memanggil yang tidak kelihatan. Tadi kan kamu bicara Allah, bukan bicara kemanusiaan. Sekarang bicara kemanusiaan, berarti bicara inkarnasi dong. Iya, kan yang disalib kan Yesus. Yang disalib itu kan Yesus, yang dalam jasadnya yang kelihatan. Kemudian dia memanggil Allah. Berarti Ya. kan dalam diri Yesus ada Allah, terus memanggil Allah. Berarti kan yang dia panggil itu bukan dalam dirinya. Harusnya kamu tanya, gimana Mbak? Dia Allah, dia juga manusia. Jadi kalau dia memanggil Bapaknya dalam kodrat kemanusiaannya, dia bermazmur di atas kayu salib sebab dia itu sebagai seorang imam. Ngerti nggak? Itu maksudnya adalah kemanusiaannya. Kalau keilahian yang kau tanya, ya aku jelaskan keilahiannya tadi. Yang kamu tanya kan sekarang kemanusiaannya. Ya toh? Gitu bukan Pak Lado tadi dia? Iya. Nah, yang perlu kamu tahu adalah Yesus itu Allah dan manusia. Yang mau kamu tanya ini yang mana? Keilahiannya sudah saya jawab yang tadi. Satu dengan Sang Bapa. Sama seperti suaramu itu satu di dalam tubuhmu, tak terpisahkan. Sekarang yang kamu tanya ini apa? Kemanusiaannya. Hah? Kemanusiaan dan keilahiannya. Begini, dengar dulu ya. Silakan. Yesus saat disalib, kemudian dia memanggil Allah, di dalam dirinya ada Allah. Ya kan? Kan ada keilahian dalam dirinya. Terus dia memanggil lagi. Nah, yang dipanggil itu siapa? Sementara dia ada dalam keilahiannya. Karena Yesus itu hidup, kan karena roh Allah. Terus kenapa dia masih memanggil? Kenapa bisik-bisik saja di hatinya? Udah? Visi-visi. Gak apa-apa, udah? Maksudnya cukup dalam hati dia, tidak Iya, usah disampaikan. Udah belum? Pertanyaannya, saya udah nangkep soalnya, udah? Udah pertanyaannya? Masih satu lagi. Mana Enggak, yang tadi lebih dulu, kuasa? Satu-satu biar saya Iya. jelasin. Udah selesai Oh, belum iya, iya, pertanyaanmu? oke, Oke. Iya, silakan. Tadi saya sudah jawab. Iya, silakan. Tadi saya sudah jawab. Dalam keilahiannya ada kemanusiaannya. Kemanusiaannya sebagai imam. Dia sebagai imam, dia bermazmur sesuai dengan Mazmur 22. Itu udah kejawab. Dalam kemanusiaannya. Kan katamu nggak boleh busi-bisi. Dalam keilahiannya dia berseru kepada Sang Bapa. Dalam kemanusiaan dan keilahiannya dia berseru kepada Sang Bapa. Karena dia tetap Ilahi itu apa? Allah. Ini nih. Nah, begini. Itu adalah Allah. Saya kan memanggil Agatha. Berarti kan ada pihak yang saya panggil. Lah kamu kan beda kok. Saya berbicara kepada Agatha, tolong jawab pertanyaan saya. Ya kamu Saat beda ini kodrat. anggaplah Kamu beda sama saya. Beda, tapi Iya, satu tapi kan hakikat jelas kalian ada yang ini, Pak Ayu dengan Agatha satu hakikat sama-sama manusia. Sama Berarti manusia memanggil manusia Tapi Yesus gitu. itu beda. Iya betul. Tetapi ketika Yesus memanggil Allah, Yesus itu ada Allah dalam dirinya, yaitu Roh Allah yang menghidupkan Yesus. Nah, kenapa saat itu dia memanggil Allah? Salah. Ada roh dalam hidupnya Yesus, roh keilahian, itu salah. Oh, ini udah salah kok diterusin. Salah itu. Roh dalam kemanusiaan Yesus itu tetap roh manusia. Yang keilahian di dalam Yesus itu adalah firman. Jangan disalahin. Nggak bisa lu ganti teologi gua. Enak aja lu. Ya enggak. Maaf kalau salah ya. Berarti dalam jasad Yesus itu ada dua jenis roh. Roh kemanusiaan dan roh ilahi. Nggak ada roh ilahi. Yang punya roh Allah itu tadi Anda Bapa. bilang. Yang punya roh Allah itu Tadi Agatha pemiliknya bilang adalah Bapa. Dengar dulu. Yang punya roh Allah itu Bapa. Makanya Yesus bilang, Roh Kudus keluar dan datang dari Bapa. Berarti Roh Kudus itu yang punya itu Bapa. Yang di dalam kemanusiaan Yesus itu firman. Itu jangan dibalik-balik. Ada dalam ya, yang ada dalam
jasad Yesus itu apa? Bisa dibilang? Firman. Nah, apakah dia itu maha kuasa? Maha kuasa. Nah, kalau itu maha kuasa, kenapa masih memanggil kepada Allah? Berkomunikasi lah, keilahiannya berkomunikasi dengan Sang Bapa. Artinya ada dua sosok kan? Dari tadi saya sudah bilang Bapa dengan anak berbeda, Firman dengan Sang Bapa itu berbeda. Kayak tubuhmu sama suaramu beda, tapi satu. Ini balik lagi. Nah, kita ini kan sekarang, nah, Muter lagi. Oke. Saya sekarang ini berkomunikasi dengan Agatha. Berarti kan ada dua sosok. Kamu Tadi kan sudah dikasih contoh, Pak. Ya. Anggaplah saya Yesus. Agatha, tolong saya. Iya kan? Berarti kan ada yang saya Berarti panggil. saya Allahmu. Maksudnya ini Allahmu. kalau logika kalau logika bahasa bukan Indonesia. masalah logika, analogimu nggak nyambung. Tadi Analoginya kan tidak seperti itu. Analoginya mau saya kasih tahu adalah ini saya adalah Allah Tritunggal. Suara saya yang di handphone kau ngobrol sama itu handphonemu, itu analoginya. Saya tetap saya, kamu ngobrol sama itu handphonemu itu, karena saya Iya, ada di situ. Tengok handphonemu tuh. Itu adalah Yesus. Handphone itu adalah Yesus tuh. Itu adalah suara saya dan juga handphone itu. Nah, handphonemu itu ngomong sama saya. Itu analoginya. Tadi kan Bapak sudah dikasih contoh. Coba Bapak berdiri di cermin ya. Tubuh Bapak bertanya, sudah ganteng. Dia bertanya kepada siapa? Sama pikiran Bapak. Sudah gantengkah saya? Nah, itu kan Bapak Bukan gitu. gitu. Bukan. Karena firman itu mengambil kodrat manusia. Suara saya itu menambahkan kodrat HP ini. Jadi HP ini seumpama inkarnasi Yesus, saya adalah Tritunggal. Makanya kamu ngomong sama HP-mu pun tetap itu sama Agatha. Tunggu. Iya. Kayaknya belum masuk di akal saya nih. Nah, Mungkin kamu ngomong sama IQ saya di terlalu HP-mu rendah. kan? Kamu ngomong sama saya di HP-mu kan? Coba Ya. kamu tanya saya. Coba kamu tanya saya. Oke, analoginya itu begini. Bukan, kamu Ketika tanya. Ini Agatha. Coba tanya sama HP-mu itu. Oke, Agatha, yang saya tanya tadi. Nah, ini saya yang berbicara. Ini adalah suara saya. Inilah firman yang Ya. satu di dalam Yesus itu. Itulah yang keluar dari HP-mu itu. Itu. Yesusnya di mana? Yesusnya itu Yesusnya mana? adalah dalam rupa ke HP tadi itu, menambahkan itu. Kamu tetap ngomong sama Agatha kan? Coba. Tapi Yesus kan kelihatan. Lah itu HP-mu bisa Tampak. kelihatan. Jasad. HP-mu aja bisa kau pecahin. Coba lemparin HP-mu. Tetapi Agatha itu nggak akan mati dari HP-mu itu. Coba hancurinlah HP-mu. Lemparkanlah. Saya tetap Tapi ada. HP Keilahian HP saya Yesus itu ibarat suara saya yang keluar dari HP-mu itu. Mau ditusuk pun Yesus itu, mau disalibkan pun Yesus itu, sama seperti HP-mu itu yang berbicara dengan saya, Agatha. Itu HP-mu itu mau dilempar pun saya nggak akan mati. Keilahian saya atau keagataan saya itu nggak akan rusak dari HP-mu itu. Yang rusak apa? HP-mu. Sekarang saya tanya. Tadi analoginya Mbak Agatha dengan HP tadi, Yesus itu yang mana? Yesus itu adalah Agatha yang di HP-mu itu. Agatha yang di HP saya. Iya, kamu ngomong sama saya kan, sama Agatha kan? Ya. Ya udah, berarti itu tetap Agatha yang ngomong sama kamu. Kamu tetap ngomong sama saya loh. Kamu tetap ngomong sama saya, juga sama HP-mu. HP-mu kok banting, saya tetap ada. Yesus disalib, keilahian Yesus tetap ada. Selesai. Yang muncul di HP saya itu suaranya Agatha, tidak kelihatan. Loh itu Yesus apa? kelihatan. Coba kamu tanya. Saya Agatha atau enggak? Pasti saya nggak mungkin menjawabnya saya suara, nggak mungkin. Coba tanya nama saya. Tanya. Ya, kamu kan Agatha. Ya, Iya berarti betul, kamu sudah Agatha. mengakui itu Agatha. Kamu sudah Tapi- bicara dengan Agatha. Kamu itu Tapi bicara sama semua Agatha, bukan dengan suara saya. Itu kamu sudah bicara dengan Agatha, berikut seluruh Agatha. Oh. Ya. Tapi semua itu ada dalam kuasa Agatha, tidak oleh pihak lain. Ya memang kita nggak bicara pihak lain, makanya ini yang disebut Nah. satu.
Iya. Agatha itu tetap satu. HP-mu itu tetap satu. HP-mu itu ada Betul. Agatha, ada HP. Agatha yang asli tetap ada satu. Betul sekali. Bapak sudah mengerti. Dalam komunikasi ini kan kita ada dua pihak. Satu yang nampak dan satu yang tidak nampak. Yesus itu nampak, HP-mu. suara itu Salah tidak bikin dulu ya. nampak. Dengar, HP-mu dengan kamu ngomong dengan Agatha itu satu, tetap satu saya. Kamu bicara dengan saya, toh. Kamu itu bicara dengan satu, HP dan Agatha. Ya. Nah, Ya, HP toh. saya itu apa statusnya? Berarti Allah saya berapa? Satu. HP Tadi itu- kamu udah jawab. Kamu tadi udah jawab. HP saya itu status apa? HP kamu satu kan? Iya, statusnya apa? Mana saya tahu entah ngutang entah lunas. Nah, ini kan kita bicara Yesus dengan Allah. Status HP-mu apa? Ya status HP-mu ya Ah. HP lah. Iya betul, tapi ini kan kita bicara status tadi masalah Yesus dengan Allah. HP-mu itu Berarti adalah Agatha- Agatha dan HP. Berarti Agatha mempersonifikasi Yesus ini adalah HP. Yesus Tidak ini begitu ya? adalah HP. Nah, ini tadi. Nah, ini kan media. Yesus itu media. Yesus tadi adalah HP-mu dan Agatha. Ulangi. Yesus tadi Coba adalah ulangi. HP-mu dan Agatha. HP dan Agatha. Oke, yes. Berarti Oke, kamu yes. bicara dengan siapa? Sekarang saya tanya, kamu bicara dengan siapa Agatha. berarti? Ya udah, Agatha. Oke. Agatha dan HP. Ketika- Jangan dikurangin Oke. dong. Ket- Nah, berarti Ketika- Yesus itu adalah Allah dan manusia. Selesai kan? Ini Allah. Itu adalah Allah dan HP kan? Agatha dan ini Agatha adalah Allah. HP-mu itu adalah Agatha dan HP. Berarti kamu bicara dengan satu Agatha. Ada dalam rupa HP, ada dalam hakikat saya yang sebenarnya. Selesai. Belum masuk. Yaitu derita. Belum. Minum air putih dulu, Pak. Minum air putih dulu lah. Ah, begini. Ya, Sekarang saya minum dulu tanya, kamu berbicara Ya, minum dengan dulu. satu orang nggak? Dengan Agatha kan? Kamu tetap Ya. berbicara dengan Agatha dan HP kan? Ya. Berarti Agatha ada berapa? Saya berbicara dengan Berarti Agatha Agatha ada berapa? melalui Saya HP. tanya, berarti Agatha ada berapa? Satu. Ya udah, Allah kami satu. Jadi ketika kamu mengatakan Allah kami dua, ya itu kamu aja udah mengakui Agatha itu satu. Selesai. Dalam kodrat saya, di HP-mu juga kodrat saya dan kodrat HP. Itu yang dinamakan Oke. ideologi. Oke, saya terima. Sekarang saya kembalikan. Agatha tadi berbicara kepada saya melalui media. Namanya HP. Sekarang Tuhan berbicara kepada manusia melalui siapa? Allah berbicara kepada manusia dalam rupa manusia. Selesai. Yaitu Yesus. Yesus kan dalam Berarti- rupa manusia. Dia tetap Allah. Dia Berarti- tetap manusia. Yesus itu kita analogikan sebagai handphone. Ya, Bisa? bisa. Artinya Yesus tidak punya kuasa. Loh, Karena coba. ini handphone. Kalau saya tidak punya Diaktifkan oleh kuasa, Agatha. gini bro, kalau saya tidak punya kuasa, kamu nggak mungkin bisa ngobrol sama saya, ya toh? Betul, harus ada medianya. Betul, ada medianya. Namanya handphone. Tuhan berbicara kepada kepada manusia melalui medianya tadi kan. Yesus itu HP. Dianalogikan. Gini, Betul. gini. Tadi, tadi kan Agatha sudah oke. Ini makanya Atau kamu dirubah? kamu dikasih analogi, terjebak analogi menjadi definisi, makanya kau cacat. Saya memberi analogi supaya kamu mengerti hakikatnya Yesus. Bukan bicara tentang kuasa. Loh, kamu terjebak sama analogi saya. Padahal itu adalah Ya. pendekatan untuk kamu mencapai definisi. Analogi jangan kamu samakan dengan kenyataan. Ini fatalnya kamu. Makanya kamu lari ke Maha Kuasa. Nah itu, udah paham belum? Membedakan analogi dengan definisi. Sudah paham belum? Belum. Jangan terjebak sama analogi. Saya ngasih tahu analogi dalam konteks
supaya kamu mengetahui hakikatnya Yesus itu adalah Allah dan manusia. Ini. Loh, kamu kan mau campur-campur. Terus sekarang HP-nya berak. Nah, itu kan? Iya, karena apa? Kamu terjebak sama analogi. Kalau saya nggak terjebak. Nggak paham? Nanti kamu tanya, HP saya tapi nggak bisa berak karena kamu masuk ke dalam definisi. Oke. Jadi makanya saya bilang, Artinya, orang Kristen cuman yang ilmu tinggi yang bisa mengerti ini. Harus mengerti ilmu hakikat. Kalau kamu belum mengerti dan belum paham makna hakikat, ya kamu nggak akan mengerti. Jadi maksud dari Oke. Eli ini saya jelasin. Ya, ini saya jelasin. Jadi maksud dari Eli lama sabachthani, Yesus yang di dalam Galatia 4 ayat 4, dia takluk terhadap Taurat, dia sedang bermazmur menggenapi nubuatan di dalam tulisannya Daud. Mazmur 22. Jadi Yesus di kayu salib itu ngapain, Kak? Lagi ngobrol sama Allah, lagi bermazmur dalam kodratnya sebagai manusia dan ilahi, tanpa mengurangi kesetaraannya dengan Allah. Selesai. Mungkin pertanyaannya, bermazmur Berarti- itu apa? Coba dijelaskan dulu kayaknya. Jangan dia arti mazmur aja dia nggak ngerti. Itulah. Dia arti mazmur aja dia nggak ngerti. artinya Yesus dengan Allah itu punya kuasa yang sama. Satu, bukan kuasa yang sama, kuasa yang satu. Satu. Iya dong, karena Yesus dalam keilahiannya satu di dalam Bapa. Tapi namanya saya sudah beda. Yesus dengan Allah. Duh, coba kamu tanya HP-mu, masih Agatha nggak namanya? Kalau yang ngomong ini Agatha lah. Yang punya nama itu kemanusiaannya, makanya namanya adalah HP. Kalau keilahian itu Agatha itu kan Allah, hakikat. Bicara tentang hakikat, Allah kami itu tidak punya nama. Allah itu bukan nama. Yang namanya Yesus itu adalah nama kemanusiaannya. Matius 1 ayat 21. Dalil. Itu dalil. Berarti kalau yang Yesus dalam kemanusiaannya itu Ada tidak punya namanya. kuasa ya? Ada namanya. Dia tidak punya kuasa kan? Kalau tidak punya kuasa, kenapa dia bisa mengubah air jadi anggur? Tapi apakah Bentar. Kalau Yesus tidak punya kuasa, kenapa dia bangkit pada hari yang ketiga? Kalau Yesus tidak punya kuasa dalam kemanusiaannya, kenapa dia bisa membangkitkan Lazarus? Oke. Kalau Yesus tidak punya kuasa, kenapa dia bisa membuat biji mata kepada orang buta? Oke, mantap. Kalau dia tidak Mantap. punya kuasa, kenapa dia bisa menyembuhkan orang yang pendarahan? Host dia bilang mantap katanya, dia bilang mantap host. Dia bilang Oke. mantap. Itu dong. Sekarang tadi kan berarti Yesus dengan Allah punya kuasa yang sama. Ya, karena itu satu. Kuasa Pertanyaan saya, bagaimana dengan Yohanes 5:30? Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Artinya Yesus tidak punya kuasa. Selesaiin dulu. Baca sampai selesai satu ayat itu. Bentar, coba. dulu, biarin. Selesaikan satu ayat. Tunggu, saya buka HP saya dulu. Nah, ini udah 2 juta kali nih yang nanya ini sama semua. 5:30 ya, 5:30 ya. 5:30, oke. Saya baca pelan-pelan ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Loh. Yesus mendengar. Sebentar Pak. Dan Dia nggak punya kuasa, tapi menghakimi. Loh, selesaikan dulu. silakan. Dan penghakimanku adil. Oke? Yesus adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku. Yesus tidak menuruti kehendaknya. Melainkan kehendak Dia yang mengutus. Bisa dibaca? Dipahami dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Pakai logika akal sehat? Silahkan Apa yang jawab. disebutkan? Apa Nah, yang tadi Yesus punya kuasa di sini. Yesus tidak punya kuasa. Loh, itu menghakimi apa itu? Yang menghakimi Loh,
Yesus menghakimi, Bisakah seseorang menghakimi tanpa kuasa? Bisa nggak? ya baca kalimat di bawahnya. Bisa nggak seseorang menghakimi tanpa kuasa? Tidak. Ya udah, Iya sudah. kuasa. Tapi Terima ingat. Saya nggak pernah Kalimat di menjelaskan bawahnya. apa-apa. Tolong dengarkan kalimat di bawahnya. Aku tidak menuruti kehendakku. Yesus tidak menuruti kehendaknya. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus jelas-jelas mengikuti kehendak Ya. yang mengutusnya Dia. Harusnya kamu Siapa yang mengutus tanya. Dia? Allah. Harusnya kamu tanya, kenapa dia tidak menuruti kehendaknya sendiri? Itu dong harusnya pertanyaan cerdasnya, itu yang saya tunggu. Coba dong, tanya dong. Bagaimana? Kenapa Yesus tidak menuruti kehendaknya sendiri, Kak? Coba tanya. Coba ulang. Kan dia menghakimi bukan dari kehendaknya Iya. sendiri kan? Iya betul. Lah harusnya yang kamu tanya Karena- itu. Kenapa, Kak, tidak dari kehendaknya sendiri? Tanya dong. Karena dia tidak punya kemampuan kan? Dari kalimat dalam ayat ini kan sudah sangat jelas. Jangan, kamu belum ngerti kok. Ada apa? Kalau dia menghakimi, tapi kenapa penghakimannya nggak dari dirinya ya? Harusnya kamu cerdas dong. Itu saya tunggu. Semua orang Islam nggak ada yang mau nanya itu. Iya, tanya Pak. Iya. Tanya Pak. Ya. Oke, lanjut. Baca Yohanes 5 ayat 22. Ya, apa? Coba bacakan di situ. Ya itu Yohanes 5. Itu tadi Yohanes 5 kan? Tapi ayat 3-3-nya kamu ambil kan? Ini cuma satu anu aja. Ya. Satu ayat Coba saya. yang kedua-duanya. Coba buka. Waduh, agak lama 5 ini. ayat 22-nya. Waduh, coba bacakan dulu aja situ. Ah, biar kau pintar. Ayolah. Harus waktu ini kita harus buka kitab dulu. Dapat lah. Yohanes 5 masih sama itu. Di Yohanes 5 itu. Iya, di ayat atasnya Pak. Di ayat atasnya Pak. Iya. Tunggu. Iya. Mana Masih selaras itu, Tunggu. tenang aja. Iya, sabar. Tungguin Berapa kok tadi? besok pagi. Yohanes 5. 5:22. Oke. Nah, Yohanes 5 Ayat 22. 22. Ya. Oke. Kita baca sama-sama. Yohanes 5:22. Bapa tidak menghakimi siapapun, Lanjut. melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Luar biasa. Luar biasa. Betul sekali. Mari kita baca ayat ini dengan baik. Jadi kenapa Kak Yesus tidak menghakimi Ayo. dari dirinya, tapi dari Ayo Bapa? kita baca baik-baik ayat ini. Boleh kita baca baik-baik ayat ini? Silakan. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada seluruh melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Artinya dia hanya memberikan kuasa. Nah, kekuasaan itu Kenapa Yesus tidak dari dirinya menghakimi, tetapi dari Bapa? karena kuasa Bapa. Bapaknya juga. Ini saling konfirmasi. Ini loh kesatuan loh. Saya mau menjelaskan lagi kesatuannya. Dengerin. Bapak nggak menghakimi, tapi dikasih ke Betul, anak. betul. Anak Iya. menghakimi, tapi bukan dari dirinya. Ini yang namanya satu kesatuan hakikat tadi. Gitu. Artinya. Kuasa. Artinya. Karena yang maha kuasa itu ada. Satu kuasa. Saya dulu ya. Artinya adalah anak sudah dikasih kuasa. Kuasa anak pun bukan dari dirinya, tetapi dari bapaknya. Ini nempel satu. Betul, setuju, 100%. Kasih. Ya. Thank you Pak. Akhirnya kan sudah paham. Jadi Bapak berak, tapi rohmu tidak berak, melainkan pantatmu yang berak. Tetapi pantatmu nggak berak kalau nggak ada roh kau. GWS ya Pak, temenmu Kamu Pak. Islam bukan? Ya, Islam. Oke. Laisa Kamis li Sayun itu artinya apa, Bro? Tidak ada yang menyerupainya. Oke, coba kamu buka Al-Qur'an, kamu baca. Sama nggak Apa? kata-katamu sama Al-Qur'an? Nggak tahu aku. Laisa kamislihi syai'un itu tidak ada yang menyerupainya. Itu maksudnya. Salah. Tulisannya Wah. tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dirinya.
Allah. Iya, itu maksudnya. Iya, kamu Beda tidak subjeknya. Subjeknya udah beda, Pak. Oh enggak. Bapak ngerti nggak arti ayat itu? Tidak ada sesuatu yang menyerupainya, tahu nggak artinya? Tidak ada yang menyerupainya, tahu nggak kau? Kayak gimana? Silakan jelasin. Dia tidak. Bisa ya orang-orang ini ngarang ya. Kitabnya sendiri dikarang loh. Aduh. Oke, coba Bapak jelasin, nggak apa-apa, Prof. Coba jelasin, apa maksudnya tidak ada sesuatu yang menyerupainya itu seperti apa? Dia tidak serupa dengan ciptaannya, itu maksudnya. Dia tidak serupa atau ciptaan itu tidak menyerupai dia. Ini ada dua hal yang berbeda. Oh. Iya, jangan kau balik-balik dong. Loh, enggak, makanya kamu justru yang jangan balik-balik. Laisa kamislihi sayun artinya tidak ada sesuatu yang menyerupai dia. Saya kasih contoh. Saya mau mencontohkan pemahaman tentang laisa kamislihi. Bentar. Kakak ini, ya udah kamu jelasin deh. Saya belum paham. Laisa kamislihi sayun. Coba kamu dulu aja. Silakan. Analogi pun dia takut. Padahal kalau ditanyain Tuhannya ya Pak Prof ya, pasti yang dicontohin alam semesta. Serius? Selalu. Contoh angin, contoh ini. Oh itu. Ini saya mau kasih contoh. Sesuatu ini tidak bisa menyerupai ini, tapi ini bisa menyerupai ini. Paham nggak di sini? Ya. Itu Subjeknya laisa beda. kamislihi. Ini tidak bisa menyerupai ini. Itu maksud laisa kamislihi sayun. Bukan ini tidak bisa menyerupai ini. Kalau ini tidak bisa menyerupai, ini terbatas. Karena ada ketidakmampuan. Sampai sini ada yang paham? Paham. Nah, kalau sempat ini tidak mungkin menjadi ini terbatas, sama seperti saya. Terbatas jadinya. Artinya Allah terbatas. Nah, hati-hati. Saya justru ngebelain kalian. Laisa kamislihi sayun itu bukan seperti itu definisinya. Ini tidak bisa menjadi ini, bukan. Ini sesuatu itu yang tidak bisa jadi ini. Agatha adalah guru. Guru adalah Agatha. Belum tentu. Tidak bisa sama. Allah Karena itu nggak guru bisa jadi Pak Prof. Kenapa kau contoh ini itu salah dong. Masih ngotot lagi dia. Ngerti nggak tadi yang saya jelasin? Tolong, Anda ngerti nggak tadi yang saya jelasin? Allah itu adalah suatu zat yang wajib wujud yang bersifat laisa kamislihi sayun. Pak, agak mendem suaranya, tolong kurang jelas Pak. Agak kencengin Pak. Artinya, yang artinya suatu zat yang wajib wujud yang bersifat laisa kamislihi sayun. Itu kalau yang kau artinya nggak tahu kau artinya rupanya. Wah, kenapa kau bahas agama orang? yang artinya Jelasin Prof, nggak bisa. Ya rupanya kau nggak tahu ya artinya. Nggak jelasin, Kenapa kau makanya jelasin. yang artinya Jangan kau bahas agama orang. yang artinya Yang artinya nggak tahu dia. Botol kau. Loh, kok jadi cepet sembuh ya tantrum, Pak Bang? ya, cepet sembuh ya. Jangan lupa Prof, kita harus mengatakan cepet sembuh. GWS. Cepet sembuh GWS, GWS ya. Semoga Bang Endrianto lekas sembuh ya. Padahal subjeknya kan itu siapa? Subjeknya Metatron yang pertama. Kok jadi dibalik? Ada nggak suaraku nih? Ada. Nah ini mau sedikit ngasih pandanganku Kristen, ya. bro. Tadi kan katanya Bro, Islam Kristen? Islam. Oh, Tadi kan kata kakaknya kan nggak bisa dibalik ya. Memang benar kayak tadi dibilang kakaknya bisa jadi guru tapi guru bukan kakaknya. Itu memang benar. Bukan guru, bukan kakaknya. Belum tentu. Iya, Ibunya jadi belum tentu Agatha. paham. Tapi kalau untuk Tuhan itu harusnya nggak bisa gitu. Kayak gimana? Kalau Tuhan harusnya gimana? Katanya gini, ibaratkan gini kan, manusia nggak bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan bisa jadi manusia gitu kan konsepnya. Silakan jelaskan. Kalau begitu berarti dikatakan Tuhan terbatas. Kalau Tuhan nggak bisa jadi manusia berarti Tuhan terbatas. Betul. Kalau gitu Tuhan bisa jadi pendosa. Tuhan tidak pernah bertentangan dengan sifatnya karena Tuhan adalah kudus. Tuhan bisa jadi pendosa nggak?
Tuhan tidak bisa bertentangan dengan sifatnya karena Tuhan itu kudus. Tuhan nggak bisa menjadi pendosa Bukan karena tidak itu bisa menjadi pendosa, tetapi tidak pernah bertentangan dengan sifatnya. berarti Tuhan menjadi manusia itu tidak bertentangan dengan sifatnya. Tidak. Oh gitu, oke. Karena dia mampu, karena dia bisa. Apa Tuhan nggak mampu berbuat dosa? Tuhan itu kudus. Kalau kudus, ketika berdosa, dia namanya tidak kudus lagi dong. Setuju nggak? Kalau kudus ketika menjadi manusia berarti masih kudus. Tetap, keilahiannya itu tetap kudus. Oh, berarti Karena dia tubuh bisa, fisik karena manusia dia itu bisa nggak fana ya? Sebentar, karena dia mampu mempertahankan kekudusannya. Makanya Yesus itu tidak pernah jatuh dalam dosa. Dia mempertahankan kekudusannya. Itu Yaitu kemampuan tubuh dia. manusia daging itu bukan sesuatu yang fana ya? Tubuh daging manusia sesuatu yang fana. Berarti nggak kudus dong. Apa fana? Apa Ketika fana? menjadi manusia. Sebentar, apa fana? Apa fana? Saya mau tahu. Loh, kamu nggak tahu fana? Nah, dia bahkan nggak tahu fana. Nah, itu ya GWS ya. Tuh. Dia langsung nggak tahu sendiri arti fana. Jangan nangis ya GWS. Fana, fana, fana. Selamat siang, selamat sore. Dan Selamat sore. mungkin untuk yang muslim, assalamualaikum juga. Waalaikumsalam. Untuk yang saya dengar beberapa saat lalu, ini yang diperdebatkan adalah sifat Tuhan yang berkontradiksi. Apakah benar seperti itu? Apa maksudnya? Jadi kan tadi ada perumpamaan bila Tuhan berkuasa untuk menjadi yang lain, sedangkan Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Apakah begitu? Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Tuhan bisa berkuasa. Sifat-sifat Tuhan itu sangat berkuasa. Menurut saya itu sangat kontradiktif ketika Tuhan menjelma sebagai makhluknya. Oke. Karena bertentangan dengan sifatnya yang maha kuasa. Ketika dia menjadi Sebentar. ya, Ketika Tuhan, ini kan kamu kan nggak ngerti arti inkarnasi. Tuhan ketika dia mengambil kodrat manusia, ini Pak lihat Pak. Kalau kamu bilang Tuhan itu terbatas, ini Tuhan, ini manusia. Tuhan tetap Tuhan, manusia tetap manusia. Tuhan ini tidak membaur jadi ini tidak melebur jadi ini. Di mana terbatasnya? Dia tetap maha kuasa. begini, Tuhan Nah, itu ini maha dulu kuasa. tanggapin. Ini Tuhan. Bagaimana? Yesus, ini kalian banyak yang nggak ngerti, makanya kalian bilang Tuhanmu nggak kuasa. Bukan. Ini adalah Allah atau Tuhan. Kalian menyebut Allah itu Tuhan, padahal beda ya. Ini hakikat Allah. Ketika dia mengambil rupa manusia, dia menambahkan kodrat kemanusiaan. Ini keilahian tidak berubah menjadi kemanusiaan, sehingga tidak dibatasi. Ini pun tidak melebur menjadi Allah. Tuhan kami ketika mengambil rupa manusia, dia tidak berubah. Makanya tadi saya jelaskan, dia tetap bisa mempertahankan keilahiannya tanpa mendegradasikan dirinya atau hakikatnya kepada makhluk yang dia tambahkan. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Karena Jadi di mana terbatasnya Allah? Tetap Kalau- tidak terbatas, karena dia Allah tidak tetap terbatas. sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Makanya ketika kalian bilang Tuhan mau jadi terbatas, tidak. Makanya ketika dia pun menambahkan kodrat manusia, dia tetap bisa mengubah air jadi anggur. Ketidakterbatasannya itulah yang tidak pernah hilang dari kemanusiaan Yesus. Karena tidak mencampur baur. Ini yang kami kenal dengan dwi natur atau dwi kodrat, bukan monofisitisme. Kalau begitu karena Ini dikonsili ya Pak Prof ya? Ya, Kalsedon. Nah ini menjelaskan ini pertentangan kayak gini udah lama kita jelasin. karena pertentangan tersebut kan jadi pandangan orang Muslim. Tidak ada pada- pertentangan di sini.
Yang bertentangannya di mana, Pak? Saya masih penasaran, bertentangannya Allah mengambil kodrat manusia itu gimana? Karena kita Muslim diajarkan kata Tuhan itu maha kuasa dan manusia itu maha tidak kuasa, tidak seperti Allah. Jangan dibilang dong, masa manusia pun dibilang maha tidak? Ya karena dia tidak memiliki sifat kuasa seperti Tuhan. Maha, denger Pak, makanya jangan berlebihan bahasamu. Maha itu hanya dikhususkan untuk Allah, Sang Pencipta. Ya. Masa manusia kau bilang maha tidak? Dan dia tidak berkuasa, kan begitu kan? Jadi menurut kami seorang Muslim, Tuhan itu tidak bakal menjadi manusia yang tidak berkuasa terhadap dirinya sendiri. Siapa yang manusia yang Tuhan yang mengambil rupa manusia yang tidak menjadi maha kuasa, siapa? Tuhan yang mana? Kami tidak pernah diajarkan soal Tuhan. Enggak, saya tanya, menjadi manusia. Anda bernarasi seperti itu, Tuhan yang mana ketika mengambil kodrat manusia yang tidak maha kuasa? Tuhan yang mana? Sebutin dong. Ada nggak? Ya ada Tuhan yang kami tahu, Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Loh, Anda membawa narasi yang tidak pernah ada gitu loh. Mana ada Tuhan yang mengambil kodrat manusia terus dia nggak jadi maha kuasa? Yang mana Tuhan yang mengambil kodrat manusia dan nggak menjadi kuasa itu? Mana? Tuhan yang mana? Sebutin dong. Ya, karena di kisah kami pernah dapat cerita, pernah dikisahkan ketika Tuhan Yesus disalib. Loh, di mana ketidakmahakuasaan Yesus? Kok kamu menuduh Tuhan saya? Orang Tuhan saya tetap bisa membangkitkan orang mati. Di mana nggak maha kuasa dia? Kamu menuduh Tuhan kami ketika mengambil kodrat manusia, dia nggak jadi maha kuasa. Wong dia bisa jangan bilang Tuhan kita menguasakan dirinya kepada Bang. Kemahakuasaan Allah itu memang harus dinyatakan. Kok untuk apa? Kok dibilang untuk apa, Bang? Untuk membuktikan eksistensinya dong. Kalau Tuhanmu tidak menyatakan kuasanya, berarti dia tidak eksis. Ya toh? Setuju nggak Pak Prof? Gimana ceritanya Tuhan untuk apa katanya? Dia mau ngapain? Artinya kedatangan Yesus ke dunia itu membuktikan bahwa ketuhanan orang Israel itu bukan hanya konsep, bukan hanya angan-angan, tapi kenyataan. Makanya dia datang sebagai apa? Sebagai manusia. Tuhan Abang masih konsep, Bang. Enggak, lucunya gini. Ditanya kemahakuasaannya untuk apa? Gimana ini? Gua aja kalau punya, gua akan tunjukkan eksistensi gua gitu loh. Ya toh? Ini saya lagi mengeksiskan diri saya dengan live ini. Untuk membuktikan saya ini bukan yang cuma nyumput di sini. Dia nggak bisa ngomong. Iya, batu nggak bisa ngomong. Tidak punya eksistensi. Coba dong. Jangan dibilang untuk apa loh. Justru kalau dia maha kuasa, sama seperti saya analogikan orang kaya. Orang kalau kaya, dia akan terus-terusan memberi. Benar. Ini kalau Tuhan maha kuasa, dia akan terus-terusan menunjukkan kuasanya. Gak habis-habis dong harusnya. Kenapa? Karena dia maha. Loh, kok maha untuk apa? Nih, GWS lah Pak, kayak gitu. Itu Pak, catat Pak. Makanya motor itu mereknya Yamaha Pak, bukan Yamahmud. Karena maha mengantar ya Prof ya. Oke. Tadi Jadi ketika manusia ingin memperlihatkan eksistensinya, tadi dia itu sebagai seorang manusia memiliki sifat sebagai seorang manusia. Namun Tuhan tidak ngapain Tuhan menjadi manusia ketika dia memiliki keterbatasan. Tuhan biarlah tetap menjadi Tuhan. Kamu 2 kali memfitnah Tuhan saya nggak memiliki keterbatasan loh. 2 kali loh kamu memfitnah Tuhan saya itu terbatas. Saya dari tadi nunggu kamu ini loh, tunggu yang ketiga kalinya. Ya biarkan Tuhan menjadi kamu Tuhan. Berkali-kali mengatakan Tuhan saya tidak maha kuasa. Di mana ketidakmahakuasaannya? Tunjukin.
karena dia menjadi seorang manusia. Hakikatnya seorang manusia Nggak berhenti kuasanya? memiliki kekuasaan. Nggak berhenti kuasanya. Orang dia terus melakukan kuasa kok. Di mana berhenti kuasanya? Tadi saya sudah kasih contoh. Dia membangkitkan orang mati. Perempuan yang pendarahan disembuhkan. Yang nggak punya biji mata dibuat berjalan di atas air. Nggak berhenti kuasanya. Dia bukan cuma ngomong dia Tuhan. Dia membuktikan. Terus apakah Iya. nabi-nabi sebelumnya Ketika Anda seperti mengatakan, sebentar, ketika Anda mengatakan, Tuhan saya terbatas, Tuhanmu baru kau batasin tadi. Untuk apa? Itu kamu. Jadi gini, jadi untuk yang kami tahu sebagai seorang muslim, nabi-nabi itu diberi kuasa oleh Tuhan. Tuhanmu sudah terbatas. Kamu yang Ya, membatasi. berarti kalau Anda bilang Tuhan saya terbatas, berarti nabi-nabi Kamu, sebelum karena yang kamu yang membatasinya. Untuk apa jadi manusia? Kamu justru yang mendefinisikan Tuhanmu terbatas dengan klaim kamu sendiri. Kamu yang mengatakannya. Tuhan saya nggak perlu jadi manusia. Kamu yang mengatur dia. Maka Tuhanmu otomatis terbatas karena takluk terhadap aturanmu. Tuhanmu tunduk sama aturanmu, bukan kamu tunduk sama Tuhanmu. Selesai, GWS Pak. Semangat. Sama Tuhannya. Semangat menciptakan Tuhan dan mengatur Tuhan. Pernah menyadari ini? Nggak pernah ya? Ya, berarti untuk nabi-nabi sebelum, anggaplah Nabi Adam atau Ibrahim, dia seperti Tuhan, bukan Tuhan yang memberi kuasa kepada nabi tersebut. Sama halnya dengan Nabi Isa yang diberikan kuasa oleh Tuhan agar seperti itu. Kami Kuasa. menganggapnya Kuasa Tuhanmu yang diberikan kepada Isa itu apa? Saya boleh tahu? ya karena Isa seorang manusia, dia diberi kuasa oleh Saya Tuhan. kasih tahu. Ini Tuhan, ini Musa. Saya kasih dia kuasa mengubah tongkat jadi ular. Dia yang melakukan. Tapi kuasanya dari saya. Isa apa yang dikasih? Wong ketimbang lahir kok. Gimana sih? Pantes ya Prof dibilang Adam ini juga berkuasa karena apa? Dia lahir dari karena dia tidak dilahirkan. Adam adalah tidak dilahirkan, tapi diciptakan. Paham nggak? Mereka mengira kita tuh menyembah Tuhan Yesus gara-gara seperti itu konsepnya gitu loh. Iya. Lucu ya? Itu yang jadi pertanyaan saya. Kalau diberi kuasanya sama Isa, berarti Isa yang melakukannya dengan kuasa dari Tuhannya, kan gitu. Ini kayaknya gampang deh memahaminya. Kalau nggak, saya bikin analogi ini biar anak-anak kecil yang di bawah ini pada tahu loh. Gimana Bang? Ya kalau memang Isa diberi kuasa begitu, ya mungkin bisa saja salah pengertian bahwa ketuhanan itu ada dalam Isa gitu. Sedangkan Kuasa. ketuhanan itu hanya Kuasa. ketuhanan itu hanya milik Tuhan. Ya, kuasa yang dilakukan Isa, kuasa dari Allah yang dilakukan Isa itu apa? Ya karena dia bisa Bukan karena. Ini bahasa saya ngerti nggak sih? Pada ngerti nggak sih? Ini simple banget loh, simple banget ya. Kuasa Allah yang seperti apa yang diberikan kepada Isa? Dia bisa membangkitkan orang mati. Oke, siapa? Isa, Nabi Isa. Siapa yang dia bangkitkan? Untuk itu mungkin saya kurang paham juga siapanya, tapi untuk seorang Muslim kita mempercayai bahwa Isa itu mendapatkan mukjizat dari Tuhan, begitu. Dan Tuhan itu tetaplah Tuhan dan Isa tetaplah manusia. Isa ini yang kalian maksud itu adalah Yesus, bukan sih? Untuk penamaan mungkin ada perbedaan. Saya nggak nanya Atau penamaan. mungkin ada Isa
yang kalian maksudkan ini merujuk kepada Yesus bukan sih? Mungkin bisa dibilang sama. Oke. Begitu. Berarti kalian mengambil literasi dari kami, orang Kristen. Enggak, karena di Al-Quran juga kata. Karena gini Pak, karena gini ya. Di Al-Quran juga ada, tapi mungkin saya lupa Iya. karena saya awam. Anda ngerti nggak maksud saya? Berarti Isa yang kalian maksudkan yang di dalam Al-Quran ini mengambil literasi dari kami, Tuhan Yesus. Ya toh? Betul tidak? Betul tidak? Jawab aja iya Pak. Jawab aja iya Pak. Nggak bisa dibilang nggak bisa dibilang sama sih. Karena selain yang lahir dari perawan Maria itu nggak ada selain Yesus di dunia ini, di dunia manapun nggak pernah ada. Harus pasti merujuk kepada Yesus. Udah double loh ini, ngerti ya? Benar. Harus dan pasti Benar. merujuk kepada Yesus. Saya tidak mengatakan kemungkinan lagi nih. Berarti sama orangnya Isa dan Yesus itu adalah sama. menurut Kenapa Anda? saya percaya demikian? Karena Yeremia menubuatkan itu, Yesaya menubuatkan itu, Musa menubuatkan itu. Jadi memang hanya Yesus ini, kata Musa, yang lahir dari perawan. Kejadian 3 ayat 14. Kejadian 3 ayat 15. Yang lahir dari perawan Maria itu Yeremia ya, Prof ya? Yesaya tuh. Yesaya benar. Dan Yesaya ini juga menuliskan tentang si Yesus ini. Kok bisa Musa? Kok bisa Yesaya? Ada dua nabi menceritakan tentang Yesus yang lahir dari perawan. Berarti nabi-nabi ini terhubung dengan Yesus. Makanya mereka ngomongin Yesus. Nah, literasimu ini, nabi mana yang mengkonfirmasi Isamu itu lahir dari perawan? Loh, Yesus kami jelas. Nabi lain mengkonfirmasi. Musa dan Yesaya. Bakalan capek kalian ngeladenin saya. Enggak Pak, dijawab Pak. Nabi mana Pak? Nabi mana? Itu konfirmasi itu tertulis di dalam Al-Quran. Diceritakan Nabi Isa menurut Islam dia lahir dari seorang Maryam itu, dan dia diberi keilahian, kenabian, diberi kenabian oleh Tuhan. Diberi keilahian. Bukan keilahian, kenabian. Sorry. Oh, kenabian. Kenabian. Hah? Dan dia Oke, Bang. menyebarkan agamanya. Agama apa tuh? Yang sekarang bisa dikenal sebagai Kristen. Oh, Loh, kok dia nyebarkan Kristen? Semua nabi, Hah? mulai dari Nabi Adam, menurut kami semua nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang kami ketahui itu menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Mungkin yang kalian sebut Allah dan kami menyebutnya Allah. Jadi Yesus mengajarkan Kristen, gitu. Nabi Isa mengajarkan Isa mengajarkan kita Kristen. menyembah ke Allah. Nabi Isa menyembah Allah. Nabi Muhammad menyembah Allah. Allah. Begitu. Oke. Terus? Jadi sama-sama kita menyembah Allah. Namun yang kami Saya penasaran Bang. ya Isa menyembah Allah. Dia menyembah Allah itu nama tempat ibadahnya apa Bang? Saya pengen tahu. tempat ibadah, Tempat ibadahnya Isa untuk menyembah Allah tadi. karena apa itu yang diperebutkan di Palestina sama Israel itu Allah. Karena saya masih awam. Bukan masjid. Maaf. Bukan masjid Bang. Tempat ibadah menurut zaman itu berbeda-beda Bang. Oh beda-beda. Beda-beda. Nggak semua harus sholat di masjid gitu, enggak. Bhinneka Tunggal Ika, Prof. Berbeda-beda tetap satu Allah. Iya, karena diajarkan dari Nabi Adam itu menyembah Allah sampai Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, atau mungkin yang bisa kalian tahu King Salomon, Nabi Nuh. King Salomon ada di Islam. Iya.
Daripada Yang kita menyembah berjauh-jauh, Tuhan Allah. daripada kita terlalu jauh ya, semakin gamblang. Menurut Abang Isa itu orang apa sih, Bang? Maksudnya orang apa itu bagaimana? Suku apa? Rasnya. Suku apa dia? Iya, rasnya ras. Dia dari Manado. yang saya tahu dia dari Yahudi. Klan Yahudi. Yahudi. Oke, Yahudi ya. Ya, Oke, di Al-Quran kenapa Maryam itu disebut sebagai saudara perempuan Harun? Nah, menurut Abang, Harun itu orang apa, Bang? Harun setahu saya itu seorang nabi. Halo? Waduh, kok hilang. Harun orang apa, Bang? Harun Dia orang apa? Dia seorang nabi. Dia diturunkan dari Sukunya. Kalau Sukunya, Bang, sukunya. Saya tidak begitu paham karena saya juga awam, Oke. tidak terlalu mendalami. Oke, Harun orang Yahudi bukan? Kemungkinan iya, karena saya tidak tahu jelasnya. Loh, Abang tadi bilang Isa orang Yahudi, ternyata Harun bukan orang Yahudi, Bang. Harun itu orang Lewi. Nah, kalau mamanya Isa itu saudara perempuan Harun, ya ukta Harun, berarti mamanya Isa itu Orang Lewi. suku apa? Orang Lewi kan? Nah, kok bisa anaknya Yahudi? Yang saya tahu karena saya nggak pernah mendalami rasnya. Yang saya tahu dia Nabi Isa itu diutus Tuhan untuk dari Bang Neir ya. Udah aku jawab itu, udah naturalisasi udah. Daripada gak yang saya nyambung tahu ini. Isa itu diutus Tuhan untuk meluruskan suku Yahudi, begitu. Orang dia Suku orang Yahudi. Lewi, orang dia orang Lewi kenapa meluruskan Yahudi? Karena pada saat itu suku Yahudi sangat Hah? apa yang dibilang ya, sangat melenceng dari ajaran Tuhannya. Sangat apa? Itu Apa yang melenceng dari Yahudi? karena Melencengan apa? sebelumnya dia diajarkan oleh Nabi Daud, begitu. Nabi Daud karena dia mengajarkan kepada Yahudi, dan semakin lama Yahudi semakin melenceng dari arah menyembah Tuhan, jadi diutuskanlah Isa untuk meluruskan. Melenceng dari apa ke apa? Bukan si Yahudi di terdepan. Melenceng dari apa ke apa loh ini? Saya Jadi bingung. ajarannya Nabi Daud, menurut kami ajaran Nabi Daud itu sudah melenceng dari kodratnya yang diajarkan Nabi Daud. Apa yang diajarkan Nabi Daud? Ya tentang menyembah Tuhan. Terus Tuhan, apa satu Tuhan kemelencengan itu mereka Allah. yang mereka melencengkan apa? Jadi nggak nyembah Tuhan gitu? Ya, Aduh, Astaga. nggak jelas. ya, kalau emang ada yang Anda tahu kebenarannya, mungkin boleh dijelaskan. Nggak. Sejak kapan Oh, orang Yahudi tidak menyembah Tuhannya? Ini Bisa fitnah. dijelaskan? Lo abang yang kita tanya, kok malah suruh kita jelasin? Sejak kapan Halo. orang Yahudi tidak menyembah Tuhannya? Saya tanya. Karena dulu Nabi Daud itu menyuruh rakyat Yahudi, ras Yahudi, untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Terus? Dan pada suatu waktu, ras Yahudi itu mulai membangkang kepada Tuhannya dengan melakukan berbagai macam yang ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi Daud tersebut. Apa itu? Ngapain itu? Seperti dia Jangan memfitnah loh bang. Kamu ini memfitnah. saya ingat dengan itu karena Fitnah banget. masih awam. Gitu. Ya, kalau awam mendingan gak usah jelasin karena jatuhnya fitnah. Anda menjelaskan yang Anda tidak mengerti. Iya. Dan menurut Anda bagaimana soal Kok nanya balik? Nabi? Kan lo kalau kami jelasin Nggak ada Anda narasi. Kami nggak ada narasi Daud itu mengajarkan apa terus sehingga si Isa meluruskan ajaran yang melenceng kan nggak pernah menuduh itu. bener, makanya. Kami Kan nggak pernah menjelaskan. abang yang seolah-olah mau mengoreksi ajaran kami kan. Tiba-tiba kok malah nanya kami.
Nah, gimana kalau kami tanya, mana duluan lahir? Nabi Musa atau Nabi Daud, Bang? Nabi Musa atau Nabi Daud? Ini abang kalau bisa jawab, Bang. Waduh, saya langsung turun saya, Bang. Saya banting HP saya turun. Bang, duluan mana, Bang? Ayo, Bang. Duluan Kamu Nabi bisa. Daud sih. Nah, aduh, dia bisa tak? Gua turun. Duluan mana Jabur sama Taurat? Gua turun. Duluan mana Jabur sama Taurat? Duluan Jabur. Zabur. Duluan Jabur dari Taurat. Ya. Ngeri. Pak Prof langsung dikik ya. Sesuai janji. Dia kick diri sendiri. Ngeri kali. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.